Setelah sukses memboyong Holiday on Ice ke Jakarta, Eno Sigit mempersembahkan pergelaran Barney's Musical Castle. Jauh-jauh datang dari Amerika Serikat, dinosaurus ungu bermimik lucu ini akan menghibur dan mengundang tawa anak-anak maupun keponakan Anda. Sang penyelenggara Eno Sigit sepertinya memang sengaja memboyong Barney untuk tampil di Jakarta sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Enggak, memang kebetulan tur ke Asia dan Yan sampai kini masih misterius. Awak Gospot yang mendatangi rumahnya juga tak mendapatinya. Sementara itu saat awak Gospot asik mewawancarai orang tua Dea di rumahnya, Dea tanpa dinyana mendatangi rumah orang tuanya tersebut. Dea terlihat jauh lebih segar dari kemunculan terakhirnya. Saya belum bisa bicara. Saya nggak tahu hati saya masih emosi atau apa. Cuma saya sekarang sedang berusaha menenangkan hati saya, menenangkan ngejernin pikiran saya. Jadi saya cuma butuh ketenangan dulu, gitu ya. Orang tua saya tahu masalah ini dari TV, televisi. Saya memang belum siap untuk menceritakan ini semua. Setelah persoalan rumah tangganya muncul ke permukaan, Dea Mirela ternyata tetap menjaga komunikasinya dengan EL. Komunikasi baik. Kayak kemarin dia masih SMS dia bahwa anaknya udah Lodi, anak kita udah mau tumbuh gigi. Dia SMS dia dan El nelfon. Kita baik-baik aja sebenarnya. Kita baik-baik aja ngomongnya. Cuman emang dia harus keluar dulu dari rumah biar dia bisa berpikir lebih tenang, lebih tidak pakai emosi. Dea sudah meninggalkan rumahnya. Kita boleh berharap masih terbuka jalan bagi Dea untuk kembali pulang ke rumah. Semoga Dea Mirela jangan merintis jalan lain, misalnya perceraian. Anak semata wayangnya Melody Zahira Silda yang mempunyai cacat fisik pada kakinya akibat Dea keseringan menyetir mobil sendirian saat hamil, kini butuh kasih sayang yang bertubi-tubi dari kedua orang tuanya. Saya pengen sekali anak saya itu ada semacam pengakuan kepada saya. Dua-duanya loh ya, bukan cuma dia aja. Dua-duanya pengakuan bahwa memang kami sudah ada apa sebelumnya. Saya pengen itu. Saya 1 bulan nginep di rumahnya, Mbak. Kalau memang ada keretakan atau apa, itu kelihatan. Ini sama sekali nggak ada. Nggak ada kelihatan. Saya tidak mau ada namanya perceraian, ada namanya perpisahan. Saya kasihan cucu saya. Pemirsa, pada segmen berikut ini Anda akan bertemu dengan seekor dinosaurus ungu yang bermimik muka lucu yang memang sengaja didatangkan ke Indonesia oleh Eno Sigit. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa ternyata Rosa ketenarannya di Malaysia sudah menyamai ketenarannya Siti Nurhaliza. Dan bagi para penggemar lagu-lagu cinta, pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan Christian Bautista yang akan menyanyi khusus untuk Anda di RCTI. Nah, kita mulai dengan berita pertama dari Eno Sigit. Inilah Gospot. Setelah sukses memboyong Holiday on Ice ke Jakarta, Eno Sigit mempersembahkan pergelaran Barney's Musical Castle. Jauh-jauh datang dari Amerika Serikat, dinosaurus ungu bermimik lucu ini akan menghibur dan mengundang tawa anak-anak maupun keponakan Anda. Sang penyelenggara Eno Sigit sepertinya memang sengaja memboyong Barney untuk tampil di Jakarta sebagai hadiah ulang tahun anaknya. enggak, memang kebetulan tur ke Asia dan memang kalau gue lihat sih memang anak-anak pada suka ya dan mendidik juga gitu. Jadi ya sekalian, dan kebetulan pas tanggal 10 juga sih sebenarnya anak gue ulang tahun. Tontonan Barney memang lebih cocok untuk si kecil di rumah. Anda pasti lebih tertarik melihat penampilan Rosa ketika sedang menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Album-album Rosa yang di dalamnya terdapat tembang-tembang andalan seperti Tegar dan Rapuh. Tak disangka laku keras di negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi tidak heran jika Rosa punya barisan penggemar tersendiri di kedua negara tetangga tersebut. Pamor Rosa bisa jadi telah mampu menandingi ketenaran penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza. Tanpa perlu diragukan lagi, Rosa berhasil menarik perhatian masyarakat Malaysia juga Brunei Darussalam. Seneng banget, bangga, dan kayak waktu saya pertama kali ya ke terakhir saya ke Brunei ya, kemarin saya ke Brunei,
pas di jalan gitu ada orang yang tahu Rosa gitu kayak kok kayak di Jakarta ya gitu. Jadi apa namanya, seneng banget lah sampai mereka pada nungguin di hotel cuman buat apa namanya ketemu ngobrol sebentar gitu. Itu buat saya suatu kehormatan. Bukan hanya Rosa saja yang namanya harum sampai ke negara tetangga. Penyanyi muda asal Filipina Christian Bautista juga punya banyak penggemar di Indonesia. Karakter vokal Christian sudah cukup diterima para penikmat musik di Indonesia. Apalagi dengan wajahnya yang baby face. Christian berhasil mencuri perhatian para kaum hawa. Tak pelak hits pertamanya The Way You Look at Me seolah-olah menjadi lagu wajib orang-orang yang sedang jatuh cinta. Bahkan banyak juga cewek-cewek yang mengabadikan lagu cinta itu sebagai ringtones handphone mereka. Mengetahui antusiasme orang Indonesia, Christian sungguh bahagia. I'm very happy because even though it's just a ringtone, they can be really spread. They can spread throughout a lot of nations, and they can hear the song and be inspired. Sesi wawancara ini kami dapatkan ketika Christian sedang melakukan gladi resik di Studio 4 RCTI. Christian tengah melatih vokalnya sebelum tampil di acara spesial Valentine bertajuk From Christian Bautista with Love. Christian begitu antusias karena bisa kembali tampil di Indonesia. Indonesia, I've been here 4 times, and I'm always happy to be here. It's like my second home, and I would want to go back frequently. Dalam acara spesial Valentine yang akan ditayangkan nanti malam pukul 22, Christian akan berduet dengan dua diva top Indonesia, Titi DJ dan Krisdayanti. Christian tak bisa menutup-nutupi rasa antusiasnya untuk segera bersanding di atas panggung dengan mereka. They're amazing. They're so nice, and they're so talented too. I'm very honored to be singing with them. Hi, please watch my duet and trio with Titi DJ and KD only here on RCTI, Silalo di Hati, Silalo di Nanti. Ya, saksikan penampilan saya bersama Christian Bautista hanya di RCTI. Pemirsa, mobil pemain sinetron Agung Dumadi habis dibobol maling. Nah, pemirsa, Anda masih ingatkah dengan Agung Dumadi? Itu loh pemain sinetron yang dulu pernah dituduh menghamili seorang perempuan bernama Pipit. Ternyata Agung ketiban nasib apes lagi. Tapi kali ini bukan urusannya dengan perempuan loh pemirsa, melainkan isi mobilnya habis dikuras oleh maling. Lalu bagaimana kronologisnya? Kita saksikan bersama liputannya. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Karir Agung Dumadi sebagai pemain sinetron baru saja akan menanjak saat ia membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Kok Monyet. Sayangnya langkah Agung menuju kesuksesan harus tersendat begitu seorang perempuan bernama Pipit mengaku dihamilinya. Sejak kasus hukum itu mencuat, nama Agung Dumadi seolah tenggelam. Tiba-tiba saja Agung membuat berita ketika mobil sedannya dibobol maling. Peristiwa apes yang menimpa Agung terjadi saat ia sedang bermain bola di lapangan gedung DPR MPR atas undangan seorang anggota fraksi. Tadi sore sekitar jam 3 itu saya sampai di lokasi. Terus saya main bola sama teman-teman. Terus begitu saya pulang, ya saya lihat mobil saya udah pecah dan kondisinya udah kemalingan. Audio set, dompet, sama mungkin jam. Karena habis ngobrol-ngobrol gitu setelah selesai main bola, terus pas saya mau ke mobil saya ngeliat kondisi kaca mobil udah pecah gitu. Terus saya coba cek, saya buka pintu, kebuka gitu, sebelah kiri aja, depan belakang. Seorang saksi yang juga teman Agung sempat melihat keganjilan di sekitar lokasi kejadian sebelum mobil Agung dipecah kacanya. Nggak mungkin lah gedung DPR MPR gitu loh, masa sih masih ada maling gitu kan. Tapi waktu gua datang ada satu orang yang gue pikir mencurigakan karena pas gue datang dia lagi muter-muter di sekitar mobil, ada mobilnya Agung, ada mobilnya Ali Jainal, ada mobilnya Eza Yayang di situ semua. Sempat diwawancara sama beberapa teman-teman polisi, gue bilang apa adanya. Tadi gue lihat orangnya mukanya kotak, ada tai lalatnya, cepak, logatnya, mukanya muka-muka kalau ngomong suku dia muka-muka Batak gitu ya, tapi Betawi logatnya gitu.
Setelah kejadian, Agung langsung melaporkan pembobolan mobilnya ke Polsek Metro Tanah Abang. Kerugian yang diderita ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Agung semakin pusing karena semua surat-surat penting di dalam dompet pun ikut raib. Iya, penting banget Mas surat-surat tuh STNK, SIM, KTP.